Kalau kita ambil 0,01 gram arang, arang itu tidak lain adalah karbon ya. Itu ternyata dalam 0,01 gram, ini dengan kata lain 10 miligram ya, berarti sedikit banget ya. Tapi dalam 10 miligram arang atau 0,01 gram arang, itu ternyata banyak sekali partikel-partikel karbon. Yang banyaknya itu sekitar berjuta-juta triliun partikel karbon, itu dalam 10 miligram aja. Ya. Nah, karena banyak sekali, itu sukar untuk menghitungnya. Ya. Maka nanti dicari suatu basis, ya, atau dalam hal ini dinamakan dengan bilangan Avogadro. Ya. Nah, bilangan Avogadro itu jadikan basis, di mana nama basisnya itulah mol. Ya. Di mana 1 mol itu identik dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, jadi kalau misalkan ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, lihat banyak banget kan ya? Itu identik dengan 1 mol. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu merupakan harga bilangan Avogadro. Yang itu tidak lain adalah 1 mol. Di mana 1 mol itu dinotasikan banyaknya partikel 12 gram atom C12. Jadi untuk membentuk 1 mol harus ada 12 gram arang. Nah, jadi kalau misalkan ada X partikel, ditanya berapa mol? Mol itu dinotasikan dengan N ya. Maka nanti banyaknya mol itu kan kalau 1 molnya itu adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23, maka kalau ada X partikel, maka besarnya molnya itu adalah X dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian 1 mol itu identik dengan massa 12 gram atom C12. Nah, ternyata kalau kita ambil zat lain, katakanlah air, maka 1 mol air itu tidak sama dengan 12 gram air. Ternyata kita dapat 1 mol air atau H2O itu identik dengan 18 gram air. Nah, kalau CO2, kalau kita ingin ambil 1 mol, itu massa CO2 yang diambil harus 44 gram. Kemudian kalau gas hidrogen atau gas H2, 1 molnya itu identik dengan massa dari H2 itu harus 2 gram. Jadi massa untuk membentuk 1 mol dari masing-masing zat itu berbeda. Nah, massa untuk 1 mol zat itu dinamakan dengan massa molar zat. Dinotasikan dengan gram per mol. Dan ternyata massa molar zat itu sama dengan mR dari suatu molekul, atau kalau dalam bentuk unsur atau atom itu identik dengan AR. Jadi massa molar zat satuannya itu gram per mol, di mana didefinisikan sebagai massa untuk 1 mol zat itu identik dengan mR dari suatu senyawa atau AR dari suatu atom. Nah, dari penjelasan tadi, maka terjadi hubungan antara massa suatu zat, baik zatnya bisa berupa unsur atau bisa juga dalam bentuk senyawa. Kalau dalam bentuk senyawa, maka mol itu nanti massa zat dibagi mR dari zat tersebut. Kenapa? Karena mR itu identik dengan massa 1 mol zat. Nah, bagaimana kalau dengan unsur? Kalau unsur berarti nanti massa unsur tersebut dibagi AR dari unsur tersebut. Oke, tadi kita dapat hubungan antara massa suatu zat dengan mol. Nah, sekarang bagaimana jika nanti zat-zat yang dimaksud itu berupa gas? Kalau gas itu agak sukar diukur massanya ya. Yang bisa diukurnya itu adalah yang lebih mudah, itu adalah volumenya. Dari hipotesis Avogadro, di mana dilakukan percobaan pada tekanan dan suhu yang tetap, ya, jadi pada P dan T yang tetap, ternyata dari hipotesis Avogadro didapat volume gas itu sebanding dengan jumlah partikel. Ingat, jumlah partikel itu identik dengan jumlah mol. Ya. Jadi kalau kita buat persamaan, volume sama dengan suatu konstanta dikali jumlah mol. Atau kita dapat volume per mol itu selalu konstan pada saat P dan T-nya tetap.
Kemudian dari percobaan selanjutnya ternyata harga konstanta itu merupakan hasil kali dari R, itu merupakan suatu ketetapan, dikalikan T, itu suhu mutlak, kemudian dibagi tekanan. Jadi kita dapatkan persamaan V per N sama dengan R dikali T, suhu mutlak, dibagi P, tekanan, di mana harga R itu besarnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Sedangkan P tekanan, itu satuannya dalam atmosfer, kemudian T adalah suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin. Maka kita dapatkan hubungan nanti mol dari suatu gas itu besarnya nanti P tekanan dikalikan volume, kemudian dibagi R dikali T. Kemudian jika suatu gas diukur pada tekanan 1 atmosfer, kemudian suhunya pada 0 derajat Celcius, ingat 0 derajat Celcius itu dalam satuan Kelvin itu besarnya 273 Kelvin, maka kita bisa dapat molnya itu tadi persamaannya kan P dikali V dibagi R dikali T. Kalau kita masukkan nanti tekanannya 1 dikali volume dibagi R itu ketetapan 0,082 dikali suhunya 0 derajat itu sebesar 273 Kelvin. Maka didapatkan pada saat tersebut pada tekanan 1 atmosfer suhunya 0 derajat Celcius, keadaan ini biasa dinamakan dengan keadaan STP, standar suhu dan tekanan. Itu besarnya volume dibagi 22,4. Ingat, volume ini harus dalam liter. Dari penjelasan tadi, maka kita bisa buat skema sebagai berikut. Untuk mencari mol, jika dari massa, maka nanti mol itu massa dibagi mR. Kemudian kalau dari jumlah partikel, katakanlah jumlah partikel itu adalah X, maka mol itu sama dengan X dibagi bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau dalam volume, ingat, kalau ditanya dalam bentuk STP, itu diukur pada 0 derajat 1 atmosfer, itu maka nanti harga mol sama dengan volume dibagi 22,4. Kemudian kalau non STP, yaitu bukan keadaan 0 derajat tekanannya 1 atmosfer, maka harga mol sama dengan tekanan dikali volume dibagi R dikali suhu mutlaknya.